Hello, today we will discuss chapter 5, and the same as the previous chapter, we'll explain or we'll discuss about interpersonal meaning. But in the previous chapter, interpersonal meaning focus on how the language is used for interaction. But for today, this is about how the language is used to show speakers' positions. So there are two main points in chapter 5. The first is about the adjustment of mood block, and the second is about phrasal. And the discussion about phrasal will be in another video. Now let's talk about the number one, exchange about information. In the previous chapter, we talk about how the information is given or demanded. So here, language can be used to show someone's definite positions, and also we'll discuss about some clauses which is not available for argument, and then how someone show their positions, and the next is interpersonal grammatical metaphor. Okay, what does it mean by taking a definite stand? So for example, we have a clause here. So there are two speakers. The first speaker said Hector projector was dressed all in green. So we have the subject and the finite, and this one are the residue. And this clause is available for discussions. Jadi clause ini bisa dilanjutkan dengan menyatakan seseorang itu setuju atau tidak setuju. So if you say no, then you say he wasn't. Jadi finite-nya itu dirubah menjadi menggunakan negative polarity. But if you agree, then you use positive polarity. Nah, ini yang menunjukkan someone's stand, posisi seorang itu apakah dia setuju atau tidak, itu dengan adanya positive atau negative polarity. Okay, and then what about non-finite clause? Nah, clause yang tidak ada finite-nya, like this one, rejected at last out of his mind. Rejected is a verb, yes, but it doesn't have finite. Why? Because there is no subject before it. So this verb only can be called as predicator. Jadi yang seperti ini tidak bisa kita katakan yes he did atau he didn't karena tidak ada subjeknya. Ini yang kita sebut sebagai non-finite clauses which is not available for discussions. Kalau yang seperti ini, to or yang di sini, it doesn't have argument. Tapi ketika ada is finite, so this mood block is still available for discussions. Okay, next. Nah, di sini ada yang namanya modal finite. Jadi, adjusting someone's stand, jadi posisi seseorang itu bisa ditunjukkan dengan adanya probability, usuality, obligation, inclination, typicality, and obviousness. Dengan cara apa? Dengan cara adanya modal auxiliaries atau modal finite, kemudian adanya mood adjunct, dan interpersonal grammatical metaphor. Okay, when you look at this one, di sini ada contoh penggunaan modal auxiliaries yang berupa will dan would. Nah, kata will itu dia bisa menunjukkan expressing time, akan. But will, tapi will atau would itu juga bisa mengekspresikan possibility. Jadi di sini would itu tidak berarti akan, but it means maybe. They would go to the market. Nah, ini berarti would di sini mereka mungkin akan pergi ke pasar. Yeah, so mod finite atau modal auxiliaries can be used more than just expressing the time. Nah, ini juga ada yang kita sebut sebagai mood adjuncts. Okay, when you look at this one, ada always, often, ini menunjukkan usuality. Always, often itu kita sebut sebagai adverbial group, but they are not circumstance. Disinilah kita sebut mereka sebagai mood adjunct. Begitu juga dengan probably. Ada ly-nya, but they are not
Like generally, they are not circumstance. Mereka itu kita sebut sebagai mood adjunct. Probably itu adalah mood adjunct probability. Generally itu adalah mood adjunct typicality. Begitu juga dengan ekspresi of course. Ini juga kita sebut sebagai mood adjunct. Oke, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai interpersonal grammatical metaphor. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini misalnya ada sebuah contoh klausa. I think he is coming to the class. Sekilas kita lihat ada dua klausa. I think, satu, he is coming to the class, dua. I think itu adalah mental process. I ini adalah sensor. Tapi kalau kita perhatikan lagi, I think di sini makna aslinya adalah aku berpikir. Tapi ternyata dalam kalimat ini I think di sini tidak berarti aku berpikir, tapi artinya adalah mungkin. I think di sini memiliki makna probably. Karena biasanya kita ketika mengatakan mungkin kita menggunakan istilah menurut saya kira. Nah, oke. Nah, sebenarnya kata atau klausa I think di sini dia klausa tapi dia memiliki makna probably. Dia memiliki makna mood adjunct. Maka I think di sini kita sebut sebagai interpersonal grammatical metaphor. Ya, jadi dia klausa tapi dia memiliki makna sebagai mood adjunct probability. Oke. Next, kemudian adanya modal auxiliaries yang digunakan untuk exchange goods and service. Di sini kita mengenal yang namanya modulation. Apa itu? Yaitu modal auxiliaries yang menunjukkan obligations, seharusnya. Oke, misalnya di sini you have to, she ought to. Nah, ought to, oke. Jadi di sini to-nya harusnya ke sini ya. Oke, ought to ini juga kita sebut sebagai finite, tapi dia adalah modal obligations. You have to. Kamu harus. Nah, ini kan demand, ya. Oke. Next, kemudian di sini ada juga penggunaan modal auxiliaries yang digunakan untuk giving service. Can I carry your bag? Nah, can itu adalah modal auxiliaries, tapi di sini kemudian bentuknya adalah interrogative mode. Tapi walaupun dia interrogative mode, dia bukan bertanya, dia adalah menawarkan jasa. Begitu juga dengan sini, I will do that. Nah, will di sini bukan menandakan future, tapi dia adalah menandakan inclination. Jadi kerelaan untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah yang disebut sebagai models of inclination. Bagaimana penggunaan model di dalam konteks? Nah, ini misalnya di sini ada sebuah teks, exposition text by Cherry yang berjudul What Makes a Good Teacher. Ini adalah foto dari My Best Teachers ya. Di sini ada kalimatnya, a good teacher needs to be understanding for all children. He or she also must be fair and reasonable. Yang perlu Anda perhatikan adalah penggunaan modals, needs to, must. Oke, ada must lagi. Kemudian ada need. Ada lagi can. Ada lagi should. Di sini ada D ya. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh penggunaan modal finite atau modal auxiliaries dalam sebuah teks yang di situ dia memberikan penekanan atau memberikan posisi dari si writer. Another example juga di sini ada sebuah teks berupa report, juga ada penggunaan modal finite, dan penggunaan modal finite itu kita juga sebut sebagai hedging ya. Jadi tidak memberikan semacam general truth, tapi kita lebih berhati-hati. Jadi ketika Anda menulis atau berkata-kata, modal finance itu akan membantu Anda untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah dijatuhkan oleh lawan bicara. Okay, that's all about part 1. Thank you.